misalnya ngomong Arjuna, Sopo, Kresno, Sopo, segala macam, itu kan visualnya dalam bentuk dua dimensi yang main kulit itu. Tapi nih ngomong Panji sih kayak apa? Yang ditunjukkan topeng. Jadi tokoh-tokoh dalam cerita Panji itu divisualkan dalam bentuk topeng. Nah, terus saya mau mencoba berpikir ya ini ada yang pernah bertanya pada saya. Kebetulan ketika saya ngajar, saya ditanya, Pak, kenapa Panji itu kok mesti topeng? Saya bilang, ya gak mesti topeng, jadi aku ngono. Tapi banyak topengnya, Pak. Ya kenapa ya? Nah, saya kemudian mencoba mengotak-atik gaduhnya gini. Topeng itu apa sih? Topeng itu kan alat untuk menyamar. Alat untuk menutupi jati diri yang sebenarnya, untuk menampilkan jati diri yang baru. Ya. Jadi saya seperti ini, kalau saya mengenakan topeng Panji, ya aku jadi Panji. Ya, aku mengenakan topeng Klono, aku jadi Klono. Jadi alat untuk menutupi jati dirinya sendiri untuk menjadi jati diri orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, saya melihat topeng itu tidak hanya sekedar menutupi wajah. Ya, topeng bisa dalam bentuk visual, secara fisik misalnya topi. Aku nggak topingnya udah kayak seniman, ya. Pak Marsam nggak udeng jadi kayak wong ludruk, nah, gitu ya. Pak dia pakai selendang jadi kayak budayawan misalnya, ya. Macam-macam. Ini menurut saya juga bagian dari topeng. Begitu pula busana, baju ya. Kalau saya sarungan dengan saya pakai celana itu kan jelas beda kita orang pada saya. Pakai baju koko atau pakai kaosan juga beda. Ya, ini menurut saya juga bagian dari topeng. Ya, demikian pula rambut, jenggot, kumis, ya, kacamata, bahkan kontak lens. Ini juga bagian dari topeng. Artinya semuanya ini kita kenakan untuk menutupi jati diri kita atau setidaknya untuk menghadirkan jati diri yang baru. Pak Masam itu apa? Itu wong seniman dikata lagi udeng ya, kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang ingin kita katakan pada orang lain ketika melihat penampilan kita. Menurut saya itu topeng. Jadi saya memahami topeng secara lebih meluas. Itu yang fisik. Nah, yang non fisik, topeng itu bisa berupa pekerjaan, bisa berupa profesi, bisa berupa kebiasaan, ya. Bisa berupa kelakuan, bisa berupa perkataan. Ya, ada orang pekerjaannya jadi tukang rem di PT KAI. Tiba-tiba dia tertangkap oleh Densus dari teroris. Nah, dan kebanyakan teroris yang ditangkap oleh Densus itu kan rata-rata menyamar jadi pedagang minyak wangi, jadi pedagang apapun, macam-macam. Dia nyamar. Bahkan menurut kesaksian tetangganya, oh dia orang baik-baik, dia sering ke masjid, dia sering jamaah, dia tidak pernah berlaku yang jelek sama tetangganya. Bahkan istrinya sendiri pun bersaksi bahwa suami saya orang baik-baik, dia tidak pernah melakukan hal itu. Nah, ketika ditangkap jadi teroris, nah ini ketok asli ini. Jadi itu topeng dalam bentuk non fisik, ya. Karena itu saya tertarik dengan satu lukisan dari Isa Ansori waktu pameran seni rupa besar di Batu tahun 2018. Pak Di waktu itu jadi narasumbernya, saya jadi moderatornya. Ada lukisan judulnya Mencari Jati Diri, itu menunjukkan wajah, ya, wajahnya Isa Ansori sendiri. Kemudian wajah itu terkelupas. Nah, di balik kelupasan itu kan justru topeng, ya, topeng Panji. Nah, ini yang kalau menurut Isa Ansori di teksnya itu adalah mencari jati diri. Saya memaknainya lebih luas. Jadi sakjane yang kita tampak sehari-hari itu wajah asli apa wajah topeng. Ya. Sing delok Henry kayak ngene aja iki sing asli apa sing topeng. Nah, kita menjadi sulit membedakan antara yang asli sama yang topeng. Itu saya memaknai dari lukisan Isa Ansori itu. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan cerita Panji, dengan pertanyaan yang pertama tadi, kenapa cerita Panji atau tokoh-tokoh Panji banyak divisualkan dalam topeng? Nah, kalau topeng diartikan sebagai alat untuk penyamaran, maka saya mencoba menghubungkan
Karena cerita Panji itu banyak sekali penyamaran. Raden Panji Inokertapati jadi Panji Asmorobangun, jadi Panji Kudawaning Pati, jadi Joko Kembang Kuning, jadi Remeng Mangunjoyo, jadi Andi-Andi Lumut, jadi Entit. Nyamar macam-macam banyak sekali, itu bisa puluhan samaran dari Panji itu sendiri. Demikian pula Sekartaji, dari Chandra Kirana, jadi pemain itu, kemudian dia juga jadi macam-macam, jadi Kelending Kuning, gitu. Macam-macam. Bahkan penyamaran ini juga dilakukan oleh para penekawannya, para embannya. Ya, menyamar dengan banyak nama. Ya. Nah, ini kan seperti topeng. Nah, menariknya penyamaran dalam cerita Panji itu tidak sekedar secara fisik. Coba kita bayangkan, ketika Chandra Kirana menyamar jadi Panji Semirang dengan menyamar menjadi lelaki, kemudian Inokertapati ketemu di hutan Semarantaka, dia tidak mengenali wong iki, meskipun rada-rada eling aku. Nah, pertanyaan saya, apakah si Chandra Kirana ini hanya sekedar menyamar dalam bentuk nama dan pakaian saja sehingga dia tidak dikenali? Nah, kalau saya ketemu Cak Marsan, Mas Yo guys sarungan lah, Mas Yo guys kacamata, aku tetap perlu lihat Pak Marsan. Jadi saya menduga penyamaran ini sudah melebihi dari fisik. Ya, tadi saya dapat istilah dari Pak Soleh waktu saya ngomong di belakang. Ada ilmu yang namanya silih warno. Wah, jadi mengubah diri secara total. Ketika Sekartaji Chandra Kirana menjadi Panji Semirang, maka dia tidak sekedar mengubah penampilannya, tapi dia jadi lanang temenan itu. Sehingga tidak dikenali. Nah, di cerita Panji saya menduga ada peranan dewa untuk mengubah secara total laki jadi lanang, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki secara total sehingga tidak bisa dikenali. Saya menduga seperti itu. Nah, sekarang ketika kemudian terhubung antara topeng, penyamaran, dan cerita Panji, apa nilai-nilai yang bisa kita ambil? Pesan moralnya apa? Saya memaknainya begini. Panji dan Sekartaji itu kan anak Rojo, ya. Tetapi dalam banyak cerita dia tampil sebagai rakyat biasa. Ya. Nah, pesan moralnya adalah janganlah kamu menghargai atau menilai orang lain dari keturunannya. Janganlah kamu menilai atau menghargai orang lain dari pakaiannya. Janganlah kamu menilai atau menjudge orang lain dari rupanya, dari kekayaannya, dari kepinterannya. Tetapi nilailah dari perilakunya, dari jati dirinya yang asli. Karena ada semacam, ini saya juga ditambahi oleh Mas Sore tadi, ada apa istilahnya, semacam dalam bahasa Jawa, jadi apa? Sinimen ing jerone wedi, ojo nganti apa mau simpenan jero wedi sehingga orang nggak tahu. Artinya kalau kamu punya ilmu, kamu punya kelebihan, punya kepintaran, ojo kamu pamer-pamer no, disimpan. Nah, penyimpanan ini kan juga menutupi, jadi seperti topeng. Bahkan dalam peribahasa yang kita kenal sejak zaman SD, orang pintar itu ibarat padi yang menunduk, semakin pintar dia ilmu padi. Jadi itu hasil otak-atik gaduk saya tentang hubungan antar topeng, penyamaran, dan cerita Panji. Jadi nilai moral yang bisa diambil adalah kesetaraan. Kalau ada ungkapan Ajining Rogo Kobusono, menurut itu kan sengaja diciptakan oleh kaum bangsa supaya kita itu nek karo rojo berpakaian sing pantes. Mergo kon akan dinilai menurut penampilanmu. Menurut saya di sini nggak berlaku. Karena Panji menampilkan diri tidak sebagai putra raja, dia tampil sebagai orang biasa supaya dia gak dihormati, gak disembah-sembah, gitu. Jadi Ajining Rogo Busono menurut saya justru tidak berlaku. Artinya kita jangan menghargai orang lain karena penampilannya bagus. Saya pernah tes sih, atau ketika saya ke hotel, saya berpakaian seperti ini, baik kaosan, disambut belas. Lain kali saya ke sana,
kebetulan ada acara pakaian rapi dia pak, oh munduk rambut. Nah ini kan aja Gosoko Busono di Panji justru mengajarkan tidak seperti itu. Makanya banyak ini di sekarang TikTok ya, di TikTok sering terjadi ada bos nyamar di pelayan, nyamar dari tukang kir segala macam. Nah, orang seringkali karena dia di pengemis seperti andangan seperti parkir diremehkan, sungguhnya dia adalah orangnya pangkat atau kaya. Itulah saya dapat dari hubungan penyamaran Firji. Mohon masukan di Bapak Ibu sekalian hadir di sini. Oh, ini Mbak jauh-jauh dari gitar datang ke sini. Terima kasih Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Hendri Nur Cahyo, Pak Dwi ada yang ingin ditanggapi atau dari teman-teman, Bapak Ibu, para hadirin yang berada di sini? Baik, terima kasih. Menarik sekali Mas Henry untuk menyampaikan makna topeng. Kalau saya mengatakan itu makna topeng, Mas. Jadi makna topeng itu. Jadi makna topeng itu bukan sekedar penutup kepala, bukan sekedar penutup fisik. Karena topeng itu memang prinsipnya adalah menutup. Tapel juga menutup, rakat juga menutup. Yang saya klarifikasi bahwa yang mana yang penyamaran, yang mana yang menutup dari diri. Jadi mengungkapkan dirinya sendiri melalui sesuatu yang berbeda dengan menyamar sesuatu yang sebenarnya dia sendiri, tetapi dia berbuat sesuatu untuk yang lain, tapi tetap dia sendiri. Dia tidak menutup dirinya, tapi dia hanya menyamar sebagai sesuatu yang tidak merubah dirinya. Ini penyamaran menurut saya. Agak sedikit beda. Ini menurut saya, mungkin bisa diklarifikasi nanti. Baik, di dalam wayang topeng perlu saya tegaskan, tadi sudah saya tegaskan bahwa di Malang ya kebetulan Mas Hendri ini adalah orang Panji, tapi sebenarnya di Malang tidak hanya Panji ya. Jadi saya sudah kemarin menyampaikan ada cerita Menak, itu cerita Marmoyo Mamadi yang ada di daerah Kopral, kemudian ada Ramayana Mahabharata itu yang ada di daerah di sini. Kedung Mulon itu ya. Permanu, betul Permanu ya kan Permanu itu menggunakan Mahabharata. Bahkan saya pernah melihat wayang topeng Kedung Monggo, dalamnya Mbah Karimun pada waktu itu lakone Lair Gathotkaca. Jadi itu menggunakan cerita Mahabharata. Lair Gathotkaca, ya mungkin Lair Gathotkaca. Itu cerita Mahabharata. Bahkan ada topeng cakil apa? Saya tanya, sinten sing gawe Pak? Wah, aku le. Mesti gitu. Aku sing gawe om nggih. Saya Pak. Iya apik. Nah, seperti itu. Berkaitan dengan cerita topeng, di mana di Malang ada beberapa variasi cerita. Bahkan kalau kita bicara lebih baru lagi, sudah tidak lagi bercerita tentang tradisi, bahkan mungkin bisa cerita yang lebih dari itu. Bahkan Pak Soleh itu memaknai Panji berbagai macam, termasuk Panji Weningmati, Panji Pati-Pati itu sebagai Wisnuwardana dan sebagainya itu. Nah itu saya serahkan kepada audien bahwa itu cerita Panji, termasuk Panji atau tidak. Tapi kalau itu namanya Panji, saya sepakat bahwa itu cerita Panji. Tetapi juga membuat cerita Gajayana. Nah Gajayana ini tidak lepas dari Panji saya kira. Ya, Gajayana yang di awal-awal itu membuat satu bentuk cerita dengan di teksnya dibukukan dengan menjadi paseban itu. Itu adalah wayang topengnya Pak Soleh yang membuat cerita di luar Panji, di luar Mahabharata, di luar Ramayana, dan di luar di luar cerita Menak, sehingga punya cerita sendiri tentang sejarah Gajayana, bahwa itu adalah sesuatu yang direka, diinterpretasi dan sebagainya, itu haknya kreator, jadi haknya Pak Soleh sendiri.
Saya kira itu. Ini konfirmasi aja Mas, jadi tidak bertanya, tapi mungkin bisa menjadi bahan dominan. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin saya juga bisa monggo, silakan Mas. berbagi pengalaman gitu ya. Jadi benar tadi narasumber dari Mas Jadi telah menyampaikan bahwa lakon Panji tidak hanya di dalam pergelaran wayang topeng saja, tapi juga ada di ketek obeng dan ludruk juga ada. Oleh sebab itu karena saya sebagai pelaku ludruk, lebih lengkapnya begini. Lebih lengkapnya saya akan menyampaikan bahwa ada lakon Panji dalam ludruk dalam bentuk hidungan. Dalam bentuk hidungan Jangan lodeh di bumbu kencur, dulur-dulur kabeh. Tak dongakno panjang umur. Pangapa ora boleh senge jungka. Salah ropot anyon sepora. Anyon sepora. Ludruk tak ono lakon Panji, ceritane Ndoko Kediri. Dewi Sekar Taji goleki Panji inu Kertopati. Panji nylamur laku mlebu desa karo dundum ilmu. Nek bengi Panji ora tau turu, cek ketekan kabeh sing dituju. Ngenger nang desa dadapan, Mbok Rondo senenge gak karuan. Raden Panji dadi pocapan, akeh wong wedok ayu sing padha kepranan. Kabeh unggah-unggahi, akeh arek ayu jaluk dirabi. Panji ora ngrepi milik beting kuning ya Dewi Sekar Taji. Sastra lakon Panji mulane ayo terus disinaoni supaya ngerti sejarah Toho Kediri. Raden Inu Kertopati karo Dewi Sekar Taji ayo disinaoni kenek gawe bangun jati diri. Ngoten nah. Nggih matur nuwun. Luar biasa. Nanti kayaknya terngiang-ngiang ini. Terngiang-ngiang. Monggo. Akan ini dulu atau tidak bertanya? Oke. Ada lagi yang ingin? Oke, monggo. Pokoknya saya jadi opo-opo hari ini. Operator yo. Bin Sewu, saya Enggak. ada Tadi ini kemarin sudah saya ke Tibo ke Pak Dwi, ada pertanyaan tentang topeng Malang ya. Topeng Malang kan menjadi ikon seni di Malang ya. Nah ini yang mau saya tanyakan. Satu, mengapa topeng Malang itu harus dilestarikan oleh orang Malang? Terus kedua, apa pentingnya melestarikan topeng Malang? Apa sih pentingnya topeng Malang itu di wong Malang? Kenapa kok mesti topeng? Kok mesti Panji? Terus yang ketiga, sejauh mana kepentingan itu? Dan yang terakhir, kenapa kok mesti topeng? Padahal di Malang ini kan ikonnya juga banyak. Nah, kenapa kok mesti Panji? Dan yang perlu ini dipertegas lagi, karakter-karakter topeng Malang itu seperti Panji, Gunung Sari, Klono, Potro dan lain-lain itu apa ada dinamikanya untuk orang Malang
dulu dan saat ini. Demikian. Terima kasih. Kali ini baru ada jawaban. Monggo. Ya nanti lebih lengkapnya Mas Dwi aja yang jawab. Saya hanya menggarisbawahi yang saya tahu. Jadi misalnya mengapa dilestarikan ya topeng Malang ini kan intangible heritage, ya, satu kekayaan budaya. Ya, kenapa nggak harus kita lestarikan? Karena kita ya supaya jangan tercerabut dari sejarah, supaya sing jenenge masyarakat dan menungso tidak hanya fisik, tidak hanya apa yang kita lihat, tapi juga ada roh, ada jiwa. Ya. Saya kira arahnya ke sana gitu. Nah, sebetulnya bukan hanya topeng Malang, ya banyak. Dan wayang krocil malah sudah ditetapkan jadi BPTB, gitu ya. Jadi kenapa kok topeng Malang ya? Bukan hanya topeng Malang, apapun yang menjadi warisan budaya, yang menjadi cultural heritage itu harus kita lestarikan supaya kita tidak tercerabut ya. Pentingnya tekon dia, ya balik mana supaya kita tercerabut tadi seperti itu ya. Nah, mengapa harus topeng? Ya tidak harus topeng. Ya kebetulan topeng yang terkenal, kebetulan hari ini kita sedang bicara topeng, saya kira gitu ya. Ya memang harus kita lestarikan, api itu loh. Jangan sampai, ya contohnya kalau dihubungkan dengan Panji misalnya. Kenapa saya selama lebih dari 10 tahun ini di mana-mana bengok-bengok soal Panji, ya sampai saya dikenal jadi provokator Panji. Ya saya selalu bilang, mau sore kalah di Thailand. Di Thailand tuh Panji diajarkan di sekolah loh. Bener, ini yang cerita si Tanirat Jatuh Tasri itu yang bahkan ketika Bu Tanirat ini saya minta jadi narasumber webinar yang saya adakan tiap bulan itu, dia cerita bahwa di Thailand itu cerita Panji sudah di apa istilahnya divisualkan dalam berbagai bentuk. Ada lagu, ada novel, ada cerpen, ada makanan, ada kuliner berbagai macam. Panji sangat populer di sana gitu loh. Nah kaitannya dengan topeng, dengan Panji ya, kalau Thailand seperti itu nanti suatu ketika kalau Panji diakui di Thailand ya apa? Nah kan itu gitu. Kita dulu pernah marah-marah gara-gara reok diakui Malaysia kan gitu ya, sampai demo melempar telur busuk dan sebagainya gitu ya. Supaya nggak terjadi seperti itu ya harus kita rawat. Dan itu sebetulnya sudah ada regulasinya, sudah ada dasar hukumnya kan. Kalau ngomong undang-undang pemajuan kebudayaan, undang-undang nomor 5 tahun 2017 itu kan ada objek pemajuan kebudayaan itu harus dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina. Kan seperti itu. Ya, nah, pelestarian ini termasuk dari upaya perlindungan. Dipelajari, dilestarikan, macam dikembangkan ya supaya tidak hanya seperti ini, tapi ono kembang-kembangannya, ada Kejayaan atau Mojopahit segala macam itu dimanfaatkan ya. Masa orang manfaatnya kan gue untuk pariwisata, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, untuk kepentingan pendidikan moral, untuk pelajaran sekolah itu kan pemanfaatan, termasuk untuk golek duit, soalnya kan pemanfaatan juga. Nah pembinaan ini lebih mengarah kepada pelakunya. Yo, saya jenenge seniman aja dipokon dedikasi terus rek, tapi yo uripe kudu diperhatekno kan gitu loh. Ojo terus sekarang kan banyak seniman-seniman tradisi tadi Pak Soleh cerita ini karena sudah tidak bisa hidup dari seniman itu kan gitu ya. Seniman saya nggak tahu, seniman wayang saya kira juga sama lah. Apakah seorang dalam wayang topeng itu mampu hidup dari pergelarannya? Nggak mungkin gitu. Dibandingkan dengan wayang kulit itu bisa puluhan juta sekali tanggapan ya. Kemarin saya dapat informasi wayang klitik itu cuma 4 juta. Kalau itu dibagi sampai dalang, sampai miniokos segala macam. Terus kan malah torok. Dan itu belum tentu sebulan sekali loh lah bisa. Nah, apakah orang-orang kayak gini akan dibiarkan aja? Nah, itu saya kira saya tidak bermaksud menuduh pemerintah, justru pemerintah secara regulasi sudah mengatur itu ya. Dari undang-undang itu ada PP-nya, ada segala macam, ada tinggal kita pelaksanaan di lapangan. Tapi terlepas dari itu, kita juga salut sama orang-orang seperti Pak Soleh ini. Ada atau tidak ada bantuan pemerintah, beliau sudah melakukan sesuatu. Sama Arsan juga melakukan sesuatu. Sekarang udah zaman IT ya, sudah kampanye lewat YouTube, ini luar biasa loh sebetulnya semacam itu ya. Ya banyaklah manfaatnya Mas saya kira Mas. Terima kasih.
Ya, baik. Saya menambahkan saja. Jadi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Edri dan beberapa teman yang telah menanggapi. Ya, saya akan ini juga sebagian dari apa yang nanti saya sampaikan. Yang pertama, saya akan berangkat dari sebutan. Jadi sendera tari ya, kalau kita bicara tentang kesenian topeng di Malang itu hadir dalam dua wujud. Ada yang pertama dalam wujud tari, jadi dance, dan yang kedua dalam wujud sendera tari, jadi theatrical dance. Nah, untuk wujud yang kedua yaitu theatrical dance muncul sebutan wayang topeng. Jadi sebelum kata topeng ada kata wayang, jadi wayang topeng. Kemudian ada juga sebutan lain yang akan juga digunakan untuk menamai sendera tari topeng, yaitu topeng dalang. Ada penambahan kata dalang di belakang topeng. Nah, yang pertama dulu, jadi wayang topeng. Ya. Jadi ada penggunaan kata wayang, dan kata wayang ini juga dipakai untuk seni-seni pertunjukan lain, ya. Selain seni pertunjukan yang dinamai wayang topeng. Ya. Wayang ini menunjuk pada media peran. Jadi media yang digunakan untuk memerankan tokoh peran. Media yang digunakan untuk memerankan tokoh peran. Media. Nah, media apa yang digunakan untuk memerankan tokoh peran? Jadi tokoh perannya tidak satu, minimal tokoh peran itu dua, ya, dua atau lebih. Nah, kita mengenal ada beragam media yang digunakan untuk memerankan tokoh peran. Nah, salah satu media yang digunakan untuk memerankan tokoh peran itu adalah media yang berupa manusia. Manusia yang dalam bahasa Jawa Baru disebut dengan wong. Dalam bahasa Jawa Kuna disebut wang. Jadi double W, W-W-A-N-G, wang. Nah, oleh karena itu berdasarkan media peran yang berupa manusia atau wong atau wang, maka muncullah sebutan wayang wong atau wayang wang. Ya. Nah, kita kebetulan mendapati jejak tua, informasi lama yang terawal, boleh dikatakan terawal mengenai wayang orang itu justru pada prasasti yang terbilang prasasti tua, yaitu prasasti Wilasrama, prasasti yang berasal dari masa pemerintahan Raja Hentup awal abad 10, prasasti Wilasrama yang di dalamnya menyebut wayang wang, ya, yang artinya adalah wayang orang. Bahkan diberitakan pula di dalam prasasti Wilasrama ini mengenai lakon apa yang dikentaskan dalam seni pertunjukan. Ini wayang wang ini menunjuk pada seni pertunjukan. Wayang wang itu adalah Bima yang Kumara. Jadi lakonnya. Jadi Kumara itu artinya muda. Bima yang muda. Jadi menggambarkan tentang episode di mana keluarga Pandawa ini sedang ngenger, ya, di kerajaan Wirata. Jadi ini bagian dari Mahabharata, salah satu parwa dari Mahabharata yaitu Wirata Parwa, ya, yang di dalamnya ada tokoh Kicaka dan seterusnya. Saya kira kita kenal cerita ini tentang bagaimana Draupadi digoda bisa-bisa oleh Kicaka yang kemudian Draupadi sempat semacam dilecehkan dan kemudian melaporkan
pelecehan yang dilakukan oleh Kicaka itu pada Bima, lalu Bima marah besar dan membunuh Kicaka dan seterusnya. Nah, jadi tergambar di prasasti ini bahwa pada masa pemerintahan Balitung abad 10, Mahabharata itu sudah dihadirkan dalam bentuk seni pertunjukan wayang dengan media manusia, ya, yang dinamai dengan wayang wong. Nah, ini media yang pertama, ya, dan wayang wong terus berlanjut sampai dengan sekarang, jadi perjalanannya panjang. Nah, kemudian ada media yang lain yang digunakan untuk media pemeranan tokoh-tokoh peran ini adalah media atau bahan yang berupa kulit, ya, wacucal, ya. Jadi oleh karena itu muncul sebutan wayang kulit. Jadi kulit ini menunjuk pada bahan yang digunakan untuk membuat boneka wayang. Jadi medianya berupa boneka, boneka yang kemudian dalam bahasa Inggris muncul sebutan puppet, gitu ya. Jadi puppet. Jadi ada puppet yang berbahan kulit. Karena berbahan kulit maka figur yang ditampilkan ini, yang dihadirkan ini adalah figur yang dua dimensi, ya. Jadi tidak tiga dimensional tapi dua dimensional, gitu ya. Ya, jadi lembaran kulit yang ditata. Jadi wacuca hinukir. Jadi ada in, ya, hinukir dari kata ukir, ya, ukir, ya. Jadi kulit yang diukir, yang ditata. Nah, dari sumber data sejarah, kehadiran wayang dengan menggunakan bahan kulit ini lebih belakangan, ya, lebih belakangan, karena sumber data susastra, kalau tadi prasasti, ya, yang wayang wong ini sumber datanya susastra yang menggunakan media kulit, media kulit itu baru disebut-sebut di dalam Kakawin Arjuna Wiwaha, ya, Arjuna Wiwaha, yang tegas sekali di situ Koreanya terang bahwa pertunjukan pertunjukan ini menggunakan kulit sebagai media pemeran tokoh-tokoh peran, dan kita kenal dengan sebutan sekarang itu adalah wayang kulit, gitu ya. Nah, ini di era pemerintahan Erlangga. Nah, ada media lain yang menggunakan bahan kemungkinan kayu, ya, tapi ini kombinasi antara manusia dengan bahan yang bukan tubuh, bukan manusia, ya. Jadi karena benda, ya, kayu, tapi kayu ini tidak digunakan untuk seluruh tokoh perang, tapi hanya menutupi bagian dari tertentu dari organ tokoh perang. Inilah yang kemudian kita kenal dengan topeng. Wayang topeng ini sebenarnya adalah semacam wayang orang, seperti disampaikan oleh Mas Henry. Hanya saja medianya tidak sepenuhnya seluruh organ tubuh dari pemain, tapi ada organ tubuh tertentu, terutama bagian muka. Ini yang kemudian diberi media lain, ya, media lain yang kemudian kita kenal dengan berbagai macam sebutan. Sebutan lamanya tadi juga sempat disampaikan Pak Wido, yaitu tapuk atau tapel, ya, tapuk atau tapel. Jadi muka ini diberi pelapis tertentu, penutup tertentu untuk menggambarkan tokoh peran yang tengah diperankan, ya. Nah, ada sebenarnya berbagai sebutan, ya, untuk penutup muka ini. Ada topeng yang acap orang mengartikan sebagai jarwa dosok, ya, kayak akronim gitu, ya, dari tup dan peng, ya. Tup itu penutup yang berbentuk pipih gepeng, gitu, ya. Ada yang mengotak-atik tak tidoknya begitu, ya. Jadi bahwa kalau betul tup itu berarti ada yang sesuatu yang digunakan untuk menutup, menutup. Nah, ini mirip artinya kata tutup itu dengan
apa itu tapuk. Ya. Tapuk itu sebenarnya sebutan yang berkenaan dengan telapak tangan. Ya. Dan telapak tangan ini telapak tangan yang tidak diluruskan betul-betul lurus, tapi agak dilengkungkan. Nah, lengkungan tapuk inilah yang pas dengan muka manusia, karena bagian yang agak cembung ini pas di di hidung, kemudian turun ke arah dagu dan seterusnya. Ini juga agak miring karena menunjuk pada dahi. Jadi telapak tangan tapuk, ya, jadi ditapuk itu kan ditampar dengan telapak tangan, ya. Tak tapuk cangkemmu misalnya gitu ya. Nah itu dengan telapak tangan. Nah ini kata tapuk ini sebenarnya menunjuk pada organ tubuh manusia, yaitu telapak tangan yang kalau telapak tangan itu ditutupkan ke muka, inilah yang kemudian mengingatkan pada media yang mewakili tokoh peran gitu ya. Ya. Nah kemudian ada juga kata tapel. Ya. Tapel ini sebenarnya artinya melapisi gitu ya. Kita kenal kata tapel jaran gitu. Ini melapisi kaki ya, yaitu kaki kuda. Ya, kaki kuda atau kuku kuda. Tapel jaran melapisi. Ya. Nah, ada juga sebenarnya sebutan lain, yaitu kedok. Ya. Kedok ini lebih menunjuk pada muka. Ya. Kedok, kelihatan kedoknya, kelihatan dirinya terutama mukanya, kedok. Jadi ada varian-varian sebutan, yaitu topeng, tapuk, tapel, kedok. Nah, istilah-istilah ini sebenarnya terutama tapuk dan tapel sebagai perangkat ya, sebagai properti di dalam seni pertunjukan. Ini sebenarnya sudah hadir sejak abad 10. Misalnya dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Guru Sendok yang kebetulan belajar di daerah Malang, mulai dari Singosari sampai daerah Tumpang Jeru, ini di dalamnya menyebut tentang perangkat atau properti seni pertunjukan yang disebut tapuk dan disebut dengan tapuk ya, tapuk ya. Di prasasti Bali juga sebutannya tapuk, karena itu ada tapuk haji, tapuk barangan gitu ya. Nah ini memberikan petunjuk pada kita bahwa topeng sudah digunakan. Pertanyaannya, kalau digunakan ini untuk melakukan apa? Ada kemungkinan topeng pada era ini digunakan untuk menutupi wajah dari tokoh-tokoh peran tertentu. Jadi tidak semua tokoh peran, tapi tokoh-tokoh peran tertentu, baik tokoh-tokoh peran dari cerita baik Mahabharata ataupun Ramayana ya, yang jelas-jelas sudah dipentaskan sebagai lakon di dalam seni pertunjukan adalah Mahabharata. Kita belum mendapatkan informasi mengenai apakah Ramayana sudah dipentaskan. Karena dalam prasasti Wilasrama yang dipentaskan adalah Bima Yakumara. Mungkin Ramayana juga sudah ya. Jadi baik Wiracarita Mahabharata atau Ramayana, dua susastra yang sangat kesohor di India ini sudah dihadirkan dalam bentuk seni pertunjukan. Nah, memang ada beberapa tokoh-tokoh peran tertentu yang tidak mungkin itu dihadirkan dengan menggunakan hanya sekedar ekspresi wajah dari pemain, ya. Misalnya raksasa, ya, raksasa, ya, itu tidak memungkinkan hanya dengan ekspresi wajah, karena ada gambaran mengenai figurnya yang sangat khas, gitu ya, yang sangat khas. Misalnya yang bertaring panjang, manusia itu punya taring, tapi taringnya enggak sepanjang taringnya raksasa. Kesulitan juga kalau untuk menggambarkan tokoh selain raksasa, misalnya kera, misalnya binatang kera. Nah ini bagaimana menghadirkan kera dengan terutama bagian mulut yang menonjol, ya, dengan dahi yang miring ke belakang dan seterusnya. Nah, ada juga beberapa tokoh peran tertentu, misalnya kalau di wayang orang atau wayang kulit itu ada Buto Cakil dengan mohon maaf dengan
geraham bawah yang lebih menonjol. Nah ini yang tidak dimungkinkan. Oleh karena itu belum lagi binatang-binatang yang lain, naga misalnya, garuda misalnya. Inilah yang kemudian dibutuhkan adanya media, walaupun itu hanya dikenakan pada organ tubuh tertentu, yaitu wajah, yang untuk menggambarkan tokoh peran. Kadang-kadang lebih lagi ditambah dengan sayap misalnya, kalau itu misalnya garuda dan seterusnya. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa sebenarnya topeng sebagai media pertunjukan itu sudah digunakan paling tidak di Jawa itu sejak abad 10 ya. Ada topeng, mungkin ini adalah topeng-topeng dalam kisah-kisah, tapi ada juga topeng yang sangat mungkin itu adalah topeng binatang. Pada relief cerita di Candi Rimbi, saya menjumpai adanya satu relief yang menggambarkan seni pertunjukan pemain tunggal yang diiringi dengan waditra tunggal. Alat musiknya tunggal juga. Alat musiknya berupa reog. Ya. Dan yang menarik perhatian kita, tokoh penari yang diiringi, ini penari ya, ini mengenakan penutup muka yang mengingatkan saya paling tidak itu dengan muka binatang. Ya. Nah ini menjadi petunjuk kepada kita ada tarian animal dance, jadi tarian binatang, ya. Jadi tubuhnya tubuh manusia, tapi kepalanya kepala binatang, ya. Semacam ini sebenarnya di Altamira misalnya, di Italia, di rock painting ini juga sudah hadir. Jadi ada rock painting yang menggambarkan manusia dengan bagian kepala itu berupa kepala rusa, ya, rusa salju. Nah, kita juga mengenal ada tarian yang bagian kepalanya juga mengenakan binatang, walaupun itu hanya tanduknya saja, misalnya kebu-kebuan yang ada di Banyuwangi dan seterusnya. Jadi topeng-topeng binatang itu juga sudah dipakai juga untuk memerankan tokoh-tokoh peran binatang. Dan kemudian kita kenal banyak sekarang. Ada bantengan, ada barongan, ada barongsai, sisingaan, ada kucingan dan seterusnya, dan banyak lagi ya topeng-topeng binatang. Jadi sekali lagi ada topeng yang kemudian juga dikenakan, dipakai untuk media pemeranan. Oleh karena itu muncullah sebutan wayang topeng. Ya, jadi wayang dengan properti khususnya untuk menutup wajah yang disebut dengan wayang topeng. Kemudian ada juga yang menggunakan bahan kayu atau kulit ya, atau kayu saja, atau kayu yang dikombinasi dengan kulit, yang juga ada yang berbentuk pipih ya. Jadi kayunya pipih. Ini mirip sebenarnya kulit, tetapi digantikan dengan kayu yang pipih. Ini misalnya tadi Mas Henry juga menyebut wayang kucil misalnya. Nah, jadi ini dua dimensi, tapi ada yang 3 dimensi, ya. Jadi kayu tapi 3 dimensi sehingga berbentuk betul-betul sculpture in round, ya. Jadi arca penuh, ya. Jadi patung penuh. Nah, golekan kalau boneka penuh. Jadi bukan boneka pipih tapi boneka penuh, in round, ya. Itu tergambar pada apa yang kita kenal dengan wayang golek, misalnya wayang potehi dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan lembar, yaitu lembaran kain atau kertas yang diberi lukisan berkisah, lukisan yang berkisah. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan wayang beber. Sumber data tertua yang memberitakan tentang wayang beber itu adalah catatan perjalanan Mahuan. Ini abad ke-15, jadi agak akhir. Jadi dengan demikian, sebenarnya di masa lampau dari seni pertunjukan Jawa, kita mengenal beragam wayang ya. Ada wayang wang, ada wayang kulit ya dari Wacu Cari Nukir. Kemudian ada wayang topeng, wayang tapel atau wayang tapuk. Kita bisa juga menyebut wayang topeng Malang itu dengan wayang tapel Malang, wayang tapuk Malang juga boleh. Itu ya, ada wayang topeng Malang itu ya. Nah, kemudian kita juga mengenal wayang beber gitu ya. Juga mungkin wayang Cina, wayang potehi.
Karena di dalam sumber-sumber data susastra masa Majapahit itu juga dikenal adanya wayang Cina. Selain kendang Cina, ya ada wayang Cina, kendang Cina. Nah ini kendang Cina. Jadi Cina itu punya kendang yang agak kecil ya, yang biasanya dipakai untuk pertunjukan wayang potehi atau mungkin mengiringi barongsai dan sebagainya. Itu kendang Cina. Ya, ada wayang Cina yang sangat mungkin ini menunjuk pada wayang potehi yang sudah hadir juga di Jawa itu sejak masa Majapahit. Dan tentu ini ada wayang-wayang yang lain yang mungkin juga berpengaruh di Jawa, misalnya wayang India, ya. Karena India juga punya wayang, ya. Nah, wayang India dan seterusnya. Nah, inilah Mas Hendri. Jadi topeng ini memiliki perjalanan yang panjang. Nah, karena mukanya ditutupi oleh topeng, maka tokoh peran ini tidak seluruhnya itu bisa mengeluarkan kata-kata karena mulutnya tertutup oleh topeng. Dalam topeng Malang misalnya hanya potro saja yang bisa berbicara langsung, ya, karena mulutnya terbuka. Jadi topeng itu hanya separuh wajah, separuh atas sampai ke hidung, ya, hidung ke bawah tidak, sehingga memungkinkan untuk berbicara langsung. Nah, sementara tokoh-tokoh peran yang lain tidak memungkinkan untuk berbicara langsung karena menutup sampai ke dagu. Jadi sampai ke dagu. Topeng Malang ini kalau saya sebut sebagai topeng yang menutupi seluruh wajah. Jadi sampai mengantong di dagu, sehingga tidak memungkinkan tokoh peran itu mengeluarkan kata-kata. Oleh karena itu topeng Malang itu adalah topeng bisu. Ya. Wayang topeng Malang itu wayang topeng bisu. Kalau wayang topeng Malang itu bisa berdialog, bisa bersuara, suaranya yang kemudian dimediasi oleh dalang. Inilah yang kemudian memunculkan sebutan topeng dalang. Tanpa ada dalangnya, topeng ini hanya bergerak saja. Jadi topeng itu kan sebenarnya hanya melakukan pantomimik, ya, pantomimik. Karena mimiknya juga tidak mungkin bisa mimik. Topeng itu mimik beku. Topeng itu kan tidak bisa melirik, tidak bisa memejamkan mata, ya. Jadi wajahnya wajah beku, ya. Oleh karena itu yang kemudian kuat dihadirkan itu justru gesturnya, ya, pantomimiknya. Karena mimiknya tidak bakal bisa itu, ya. Tokoh ini juga tidak bisa bersuara. Karena itu untuk seolah-olah dia bisa dialog itu dengan gerak tubuh. Karena itu gerak-geraknya harus gerak-gerak besar. Kalau gerak-gerak kecil tidak begitu tampak, ya. Jadi gerak tangan, gerak kaki, anggukan dan seterusnya itu adalah gerak-gerak besar supaya topeng ini menggambarkan seperti bisa berdialog. Nah, saya kira ini, ya. Nah, tapi ada juga wayang topeng yang seperti halnya di Cirebon itu walaupun menutupi hampir penuh muka, tapi tidak sampai mengantong di dagu, sehingga wayang topeng Cirebon itu masih bisa berdialog, bisa ngomong, tapi cara ngomongnya karena terhalang oleh topeng maka agak ditarik ke depan dan suaranya tentu tidak los, ya. Nah, dan harus keras dan tidak los, jadi cures. Jadi tergantung ono dalangnya apa enggak. Gak ono dalangnya pertunjukan wayang topeng nggak bakal bisa dihadirkan karena ini adalah topeng dalang, ya, topeng dalang. Saya kira itu tambahan saja. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali tadi ada tanggapan dari Pak Hendri dan juga Pak Dwi. Kita lanjut atau mau break dulu? Oke. Ada yang Jumatan nggak? Ada, ya. Baik, untuk sesi ini sesi pertama, mari kita beri aplaus yang meriah untuk kita semua, untuk dua narasumber yang ada di depan kita. Sejenak kita akan break, kita akan kembali lagi jam 13 kita akan kembali lagi. Terima kasih. Oh ya, ini tadi saya mohon izin menyapa teman-teman yang ada